Eksplanasi menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau kejadian peristiwa. Teks di atas terdiri atas paragraf-paragraf. Setiap paragraf mengusung sebuah topik, yaitu tentang terjadinya arus energi. Adapun kalimat-kalimat yang mengisi setiap paragrafnya berupa fakta. Fakta itu dirangkaikan dengan pola kronologis urutan waktu ataupun secara kausalitas sebab akibat. Dalam pemaparannya, teks tersebut mungkin merupakan jawaban dan pertanyaan mengapa atau bagaimana. A. Teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa. Uraiannya akan bersifat kausalitas. B. Teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana. Uraiannya akan bersifat kronologis. Struktur teks eksplanasi itu mengidentifikasi rangkaian kejadian ulasan. Rangkaian kejadian dibagi menjadi dua, yaitu kasualitas dan konjungsi. Ketiga, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki kaidah-kaidah kebahasaan yang relatif berbeda dengan teks lain. Kaidah-kaidah yang dimaksud sebagai berikut. A. Menggunakan konjungsi kausalitas, antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Contoh, kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. B. Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Ketika langkah-langkah pemerintahan Kabupaten sebagai Bandung berpusat di daerah menentukan topik atau suatu kejadian yang menarik, dikuasa, dan aktual. B. Menyusun kerangka teks, yakni dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik. Topik-topik itu dapat disusun dengan urutan kronologis. A. C. Mengumpulkan bahan, berupa fakta atau pendapat para ahli terkait dengan kejadian yang dituliskan dari berbagai sumber, misalnya melalui observasi lapangan ataupun dengan studi literatur. D. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhati. Pertama, struktur teks cerita. A. Pengenalan isu, yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya itu. B. Rangkaian argumen, yakni berupa sejumlah pendapat penulis pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumennya itu. C. Pernyataan ajakan, yakni sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara ataupun tersurat. Adapun kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan itu. Kaidah-kaidah kebahasaan lainnya yang menandai teks persuasi sebagai menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas, berkaitan dengan permasalahan remaja. Digunakan kata-kata yang relevan dengan masalah itu, seperti teknologi internet, reproduksi, aborsi. Contoh bujukan. A. Mari belajar dengan baik. B. Ayo kita pergi berwisata. C. Sayangilah orang tuamu.